Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang hebat. Bertemu lagi di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Program ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya bekerjasama dengan SBO TV yang selalu mengerti. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, selama 30 menit ke depan kalian akan belajar bersama Bu Ula dari SDN Margorejo 1 Surabaya. Namun sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke materi, apakah kalian sudah siap buku dan alat tulisnya? Nah, kalau sudah, sekarang kita akan belajar tema 4, subtema 4, cara menjaga tumbuhan dan hewan. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa lisan secara teratur. Nah, anak-anak, kalian sudah siapkan buku tema 4? Ya, silakan dibuka bukunya halaman 198. Kita akan membaca teks bacaan. Bu Ula bacakan anak-anak, dengarkan. Flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan, banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Nah, anak-anak, sudah kalian baca semua? Pastinya sudah ya. Nah, isi teks bacaan tersebut adalah cara menjaga flora dan fauna atau cara menjaga tumbuhan dan hewan. Apa ya diantaranya? Nah, 1. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Yang kedua, perburuan hewan liar juga harus dihindari. Sudah paham anak-anak? Sudah kalian catat? Atau bisa di garis bawahi anak-anak di bacaan tadi ya, di buku tema 4 halaman 198. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Yang kedua, perburuan hewan liar juga harus dihindari. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu cara menjaga tumbuhan dan hewan atau flora dan fauna. Nah, sekarang kita harus tahu apa akibat dari pembakaran dan penebangan hutan secara liar. Nah, ini coba diperhatikan. Nomor 1 adalah dapat menyebabkan polusi udara. Nah, yang kedua,
dapat menyebabkan tanah longsor. Dan yang ketiga, dapat menyebabkan penyerapan air berkurang. Yang keempat, dapat menyebabkan banjir. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan banyak hewan langka atau hewan punah. Nah, anak-anak, kalian harus tahu, ya, harus dipahami cara menjaga tumbuhan dan hewan atau flora dan fauna, dan kalian harus tahu apa akibat dari tidak menjaga flora dan fauna. Nah, anak-anak, ibu akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, ketemu lagi bersama Bu Ula di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bu Ula lanjutkan. Anak-anak, tadi kalian sudah belajar cara menjaga flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan. Nah, anak-anak, kalian juga ingin ya rumah kalian terlihat indah dan kelihatan segar. Bagaimana caranya ya? Pastinya kalian menjawab apa anak-anak? Menanam tanaman. Pintar sekali. Nah, anak-anak, sebelum kalian menanam tanaman, kalian harus tahu ciri-ciri tanaman sehat atau ciri-ciri tumbuhan sehat. Nah, apa saja ya ciri-cirinya? Yuk. Nah, bisa lihat gambar yang ada di layar televisi kalian, anak-anak. Nah, yuk kita sebutkan bersama-sama ciri-ciri tumbuhan sehat. Nah, 1, kondisi tanaman segar. Ya, sesuai dengan gambar anak-anak ya. Warna daunnya hijau, bunganya tampak warnanya cerah. Ya, yang kedua, berwarna hijau, daunnya berwarna hijau cerah. Ya, itu ciri-ciri tumbuhan sehat. Yang ketiga adalah kondisi batang sehat, artinya kondisi batangnya tegak. Yang keempat adalah pertumbuhan normal, ya. Yang kelima bebas dari penyakit. Nah, anak-anak, jika ada ciri-ciri tumbuhan sehat, maka ada ciri-ciri tumbuhan tidak sehat. Siapa yang tahu? Pastinya menjawab semua. Ya, kita lihat gambar yang ada di layar televisi kalian. Ada gambar tumbuhan yang tidak sehat. Ciri-cirinya, 1, bisa ditulis anak-anak, kondisi tanaman layu. Ya, seperti di gambar ya. Yang kedua, batang tidak sehat, artinya batangnya tidak berdiri tegak, tapi apa anak-anak? Nah, agak bengkok sedikit ya. Yang keempat, yang ketiga, mohon maaf, yang ketiga banyak penyakit, dan yang keempat adalah pertumbuhan tidak sehat. Ya. Apakah tumbuhan tidak sehat enak dipandang anak-anak? Pastinya tidak ya. Nah, anak-anak harus bisa menjaga tumbuhan agar tumbuh sehat. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu ciri-ciri tumbuhan sehat dan ciri-ciri tumbuhan tidak sehat. Nah, sekarang kita akan belajar ciri-ciri hewan sehat. Nah, bisa lihat di layar televisi kalian. 1, ciri-cirinya adalah tubuh tegak dan bergerak lincah. Nah, lihat hewan yang ada di layar televisi kalian ya, berupa gambar. Nah, tubuhnya tegak, pastinya kalau sehat dia bergerak lincah.
Yang kedua, bulu bersih dan mengkilat. Nah, yang ketiga, kulitnya bersih, tidak ada luka. Dan yang keempat, tidak sakit dan tidak ada luka. Paham ya anak-anak ya? Pastinya kelas 2 hebat. Nah, kita lanjut belajar ciri-ciri hewan yang tidak sehat. Tadi kalian sudah paham ciri-ciri hewan yang sehat. Kalian juga harus tahu ciri-ciri hewan yang tidak sehat. Yuk kita baca bersama-sama. 1. Tubuh kurus dan terlihat lemas. Yang kedua, bulu kotor dan kusam. Yang ketiga, kulitnya kotor dan ada luka. Nah, anak-anak, jika kalian tahu hewan itu tidak sehat, apakah kalian berani memegangnya? Pastinya tidak ya. Nah, yang terakhir, banyak kutu. Nah, agar hewan itu sehat, nah tadi kalian sudah tahu ya. Nah, yuk anak-anak, kalian sudah belajar ciri-ciri hewan sehat dan hewan tidak sehat. Nah, anak-anak, sekarang kalian akan belajar bagaimana cara menjaga tanaman agar tumbuh subur. Tadi kalian sudah belajar atau sudah mengetahui ciri-ciri tanaman yang subur dan tanaman yang tidak subur. Nah, sekarang kalian akan belajar bagaimana cara menjaga tanaman agar tumbuh sehat. Yang pertama adalah menyiram tanaman setiap hari. Nah, anak-anak, kenapa ya tanaman harus disiram? Nah, seperti kalian, makhluk hidup membutuhkan air. Begitu juga dengan tumbuhan atau tanaman anak-anak harus disiram setiap hari, kalau bisa pagi dan sore hari secara teratur anak-anak ya. Jangan sampai lupa. Nanti kalau kalian lupa atau tidak merawat tumbuhan kalian, pastinya akan terjadi tumbuhan itu layu atau mati. Ya. Yang kedua, memberi pupuk pada tanaman. Nah, apakah tanaman itu memerlukan pupuk, Ibu? Ya, pastinya. Nah, pupuk itu merupakan makanan pada tumbuhan. Anak-anak kelas 2, pupuk itu ada 2 jenis. Ya, dipahami anak-anak kelas 2? Pupuk ada 2 jenis. 1, pupuk alam, dan satunya pupuk buatan. Nah, anak-anak, pupuk alam itu terbuat dari tumbuhan yang busuk, yang membusuk, atau dari kotoran hewan. Nah, pupuk yang dari kotoran hewan, anak-anak, biasanya disebut juga dengan pupuk kandang. Nah, anak-anak, akan Ibu lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, ketemu lagi bersama Bu Ula di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, Bu Ula lanjutkan. Kalian tadi sudah belajar cara menjaga tumbuhan agar tumbuh subur. Coba Bu Ula ulangi. Yang pertama tadi apa anak-anak? Nah, menyiram setiap hari, kalau bisa pagi dan sore hari secara teratur. Nah,
Yang kedua, ayo siapa yang bisa? Oh, pastinya menjawab semua. Yang kedua, memberi pupuk pada tanaman. Nah, sekarang yang ketiga adalah mencabuti rumput di sekitar tanaman. Nah, anak-anak, agar tumbuh indah, tumbuh subur, tumbuh sehat tanaman kita, kita harus mencabuti rumput yang ada di sekitar tanaman kita, ya. Dan yang terakhir, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari, ya, agar tumbuh subur, anak-anak. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu atau sudah paham cara menjaga tumbuhan agar tumbuh subur dan sehat. Nah, anak-anak, hari ini kan kalian belajar cara menjaga tumbuhan dan hewan. Ayo, kurang satu ya, apa ya? Pinter. Kita akan belajar bagaimana cara agar hewan tetap sehat. Caranya bagaimana ya? Pastinya kalian tahu, anak-anak, pastinya menjawab semua. Karena kalian kelas 2 anak yang hebat. Nah, bisa dilihat di layar televisi kalian. Nah, coba dibaca, semua pastinya membaca ya. Memberi makan hewan secara teratur. Nah, siapa yang di rumahnya memelihara atau mempunyai hewan piaraan? Kucing, burung? Nah, pastinya banyak yang menjawab. Nah, kalian harus memberi makan secara teratur. Ya. Yang kedua, memandikannya secara teratur juga. Nah, agar apa, anak-anak? Agar tubuh hewan tersebut sehat dan kelihatan bersih, ya, bebas dari penyakit. Dan yang ketiga adalah membersihkan kandang hewan. Harusnya apa, anak-anak? Kalau kalian memelihara hewan, harusnya diberi tempat tinggal tersendiri, ya, agar dia tumbuh sehat. Jangan lupa membersihkan tempat tinggalnya atau kandangnya setiap hari agar tidak bau. Kalau bau akan menyebabkan penyakit. Nah, selanjutnya mengobatinya ketika sakit. Sama dengan makhluk hidup lainnya, sama dengan kita ya. Jika kita sakit, maka kita harus berobat. Begitu juga hewan piaraan kalian ya. Ketika sakit harus diobati. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu akan menyimpulkan. Kesimpulannya adalah 1. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga agar tidak punah, ya. Yang kedua, cara melestarikan flora adalah dengan cara menyiram, memupuk, membersihkan dari tanaman pengganggu dan lain-lain. Tadi kalian sudah belajar ya. Dan yang ketiga adalah cara melestarikan fauna dengan cara memberi makan, memandikan, membersihkan kandangnya, dan memberi obat jika sakit. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar, pastinya Ibu akan memberi tugas. Nah, tugasnya apa ya hari ini? Coba silahkan disiapkan buku tulisnya dan alat tulisnya. Silakan ditulis. Tugasnya, tulislah 3 cara menjaga tumbuhan dan hewan. Bu Ula bacakan sekali lagi. Tulislah 3 cara menjaga tumbuhan dan hewan. Sudah, anak-anak? Nah, kalau sudah bisa langsung kalian jawab. Kalau sudah, foto dan kirim ke Bapak Ibu guru kalian.
Nah, anak-anak, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu berpesan selalu menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan, diantaranya 3M. Siapa yang tahu apa 3M? Memakai masker, ya. Yang kedua, mencuci tangan. Yang keempat, yang ketiga, menjaga jarak. Nah, anak-anak, kalau kalian mematuhi protokol kesehatan, kita tinggal berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu agar kalian bisa belajar di sekolah bersama Bapak, Ibu, guru kalian dan teman-teman kalian. Nah, anak-anak, Ibu cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama guruku, dan sampai ketemu kembali di lain waktu.